Kalau mau jadi raja, Raja Sulaiman, Raja Daud, jadi Sultan, Sultan Muhammad Al-Fatih, nggak pernah tergiur dengan dunia, akan menggunakan dunia untuk kebaikan. Dan ini yang harus kita mantapkan di hati kita saat ini. Maka dikatakan oleh Ibn Athaillah Sakandari, hari ini adalah farrih qalbaka minal aghyar, kosongkan hatimu daripada dililit oleh dunia. Dunia itu jadikan di tanganmu, jangan kau jadikan dunia di hatimu. Dan kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Boleh memiliki dunia tapi di tangan, jangan di hati. Makanya sifat bakhil, sifat pelit itu karena apa? Dunianya di hati. Kenapa orang rela mengambil milik saudaranya? Karena dunianya di hati. Hatinya tertutup. Sehingga kalau sudah hati tertutup dengan kecintaan dunia, lihat kebaikan-kebaikan susah dilakukan. Kalaupun dilakukan tidak tulus karena Allah, sebaliknya yang kebuka adalah pintu kejahatan. Sehingga dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia adalah sumber kesalahan. Memang itu bukan hadis. Ada sebagian mengatakan hadis, tidak, itu bukan hadis, tapi makna yang dihadirkan, maknanya benar. Kalau sudah orang dikuasai cinta dunia, lihat, dia bisa saja meninggalkan sholat demi 600.000, melepas kerudung demi 600.000, kerja 600.000. Kemudian apalagi berbohong atas nama Allah demi keuntungan yang sedikit, dan masih banyak. Nah, Ibn Athaillah Sakandari ingin membawa kita untuk menjadi orang merdeka. Sehingga kalau memang betul dia punya kekayaan dunia, ya kaya benar dia, menikmati dunia. Enggak pernah dikuasai dengan kegelisahan. Jadi betul di saat dia diberi Allah kekayaan, Masya Allah, yang ada di hati dan pikirannya adalah dia senang dan ingin bersyukur dengan kekayaannya, pengen berbuat baik, nggak ada henti-hentinya dia. Bermacam-macam kebaikan ingin dihadirkan. Bahkan yang ada adalah kesedihan jika suatu ketika mendengar informasi kebaikan tapi dia tidak bisa berbuat. Dan itu ada, dan mungkin Anda pun di saat iman Anda kuat, Anda pernah merasa sedih di saat ada orang fakir yang minta bantuan kepada Anda, lalu Anda tidak punya duit dan Anda mungkin menitikkan air mata. Atau ada gotong royong membangun musola menjelang Ramadan di kampung Anda. Orang pada berderma tapi Anda nggak punya duit, mungkin Anda sedih waktu itu. Itu iman. Itu iman yang ada di dalam hati. Sehingga kalau Anda menjadi orang kaya, tentu Anda yang akan mencukupi semuanya, hanya karena belum ada uang saja. Tapi ada kerinduan berbuat baik. Lihat itu. Kalau orang sudah hatinya baik, jadi apapun ya selamat, jadi raja, raja yang selamat. Tapi kalau sudah hati kotor, jadi ustadz, juga ustadz membohong, mendusta, menjual agama, dan seterusnya. Bahkan lebih serem lagi dia sebagai ustadz penjual agama. Agama dijual demi kepentingan dunianya. Dan itu ada disebutkan oleh zaman Nabi. Nabi sudah menyebutkan orang-orang begitu itu ada dari masa ke masa. Artinya nasihat Ibn Athaillah Sakandari bukan hanya untuk orang awam, siapapun. Ya, kalangan ustadz pun juga masuk di dalamnya, asalkan dia merasa hamba Allah, merasa hamba Allah. Lah kalau sudah hati itu berusaha dibebaskan daripada keterikatan dengan dunia, farrih qalbaka minal aghyar. Aghyar kata ghair, ghairullah, siwallah, selain Allah maksudnya. Jika sudah kita bebaskan hati kita dari terikat dengan selain Allah. Dan makna ini harus dipertajam pemahaman makna ini. Gimana sih tidak terikat kita dengan selain Allah gitu. Gitu pernah kita hadirkan di majelis ini. Bagaimana kalau saya punya kekayaan lalu bisa disebut saya itu tidak mencintai dunia. Tapi kan saya menjaga dunia.
Untuk mengukur bahwasanya kita cinta dunia atau tidak itu di saat dihadapkan dengan keinginan hawa nafsu kita dan keinginan Allah. Bukan masalah duit terkumpul atau tidak terkumpul. Akan tapi di saat dihadapkan dengan keinginan hawa nafsu kita dan keinginan Allah, pasti kita mendahulukan keinginan Allah. Aku senang harta ini terkumpul di rekening saya. Tapi ini Allah menyeru, itu ada fakir miskin itu. Ada orang perlu dibantu, aku keluarkan. Biarpun dia punya duit kaya raya, berarti tidak terikat hatinya dengan harta. Dan begitulah kita bisa mengukur diri kita sendiri. Bukan berarti tidak memiliki harta, awas jangan salah paham di sini. Sebab Nabi juga mengajarkan kok menjaga harta itu penting. Jangan aku tidak mau cinta dunia lalu harta kita diambil orang, dibebaskan begitu. Oh enggak. Bahkan disebutkan oleh baginda Nabi, man mata duna malihi mata syahida. Barang siapa yang mati membela menjaga hartanya, mati syahid kok dia. Karena apa? Hartanya orang beriman pasti gunakan untuk kebaikan. Untuk kasih nafkah anak istri. Yang dikatakan memberi nafkah istri adalah jauh lebih besar pahalanya daripada kita berderma untuk perang di jalan Allah. Makanya para suami jangan ragu dengan memberikan nafkah, ternyata jauh lebih gede pahalanya daripada berderma di jalan Allah di medan laga. Maka jalani tugas kerja dengan nikmat, bahasanya ini seperti di medan laga. Kalau orang di medan laga kan berebut, ingin mati syahid. Sementara Anda sebagai seorang suami bekerja karena Allah, maka pilih yang halal agar benar-benar punya nilai pahala di jalan Allah. Yang halal, yang bersih, semakin capek semakin gede kok pahalanya. Bahkan ada hiburan-hiburan yang Allah janjikan melalui lisan Nabi, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Seorang bapak-bapak, seorang suami yang bekerja seharian penuh kemudian di sore harinya pulang berebah karena capek, maka dia amsa kalan amsa maghfuran lah, diampuni oleh Allah. Capek Allah diampuni oleh Allah. Tuh enak semuanya. Apakah ada kegelisahan setelah itu di saat bekerja? Oh enggak. Tapi ya itu. Makanya tanda kalau dia itu tidak cinta dunia, maka kerjanya pun mikir halal haramnya. Lah kalau alasannya memberi nafkah istri untuk membangun masjid tapi enggak peduli halal haram, tidak. Dia bukan karena Allah. Pasti bukan karena Allah. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibaha. Allah maha bagus, tidak akan menerima derma dari hambanya kecuali dari yang bagus. Kalau ada orang berbuat baik dengan ketidakbaikan, gak akan sampai kepada tujuan. Seperti orang mau wudhu bagus tapi wudhu dengan air kencing, mana mungkin bisa suci? Maka kalau ingin berbuat baik, pastikan harta yang akan Anda dermakan harta bersih. Itulah makna membersihkan hati kita dari keterikatan dengan dunia, itu modelnya begitu. Jangan yang fokus urusan hati gini, enggak bisa. Praktekkan bahasanya saya itu mengejar dunia karena Allah. Sehingga kalau ini pekerjaan haram ya enggak akan saya ambil dong. Ini yang ngotori hati saya, yang haram kok saya paksain. No, enggak. Kemudian diuji di saat kurang. Ya Allah, ini halal tapi sedikit gajinya. Oh ya, lebih penting daripada haram, lebih banyak. Enggak. Maka dia akan memilih karena mementingkan Allah daripada hawa nafsunya. Ini perlu dalam proses perjalanan hidup kita, terus kita timbang-timbang. Tidak usah melihat orang lain. Kita punya kisah hidup sendiri. Lihat diri kita, langkah kita, perjalanan kita, kehidupan kita, kerjaan kita. Allah Maha Kasih. Kalaupun ternyata Anda mentok, Anda terbenturkan dalam keadaan yang sangat pahit dan terpuruk bagi Anda, jelek banget yang aku lakukan, betul nih, kerjaanku haram bener nih, oh bagus. Ternyata Allah sudah membenturkan Anda kepada kesadaran bahwa kerjaan Anda adalah buruk. Berarti Allah sayang, Anda diberi kesadaran. Tinggal Anda minta kepada Allah saja, ya Allah entaskan aku dari kubang kehinaan. Bukankah Allah Maha Kasih? Yang nggak akan ditolong oleh Allah itu siapa? Yang sombong. Yang sombong dengan ketidakbaikan, nggak mau menginsafi.
Kalau Anda melakukan kesalahan, katakan salah di hadapan Allah. Allah tahu kok. Tinggal ngadu aja, ya Allah, aku sekarang dalam kubang kehinaan, maka entaskan kami ya Allah. Terus panjatkan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Nggak akan dibiarkan Anda oleh Allah. Allah sudah berjanji. Bahkan mungkin hari ini ada yang mungkin yang kerjaannya full haram. Full haram. Mabuk iya, judi iya, semuanya iya. Tapi dia menyadari kalau itu salah. Dan dia memaksakan diri untuk mengadu kepada Allah. Mengambil air wudhu, ya Allah, entaskan aku dari kehinaan ini ya Allah. Aku biasa judi ya Allah, aku ingin meninggalkan judi. Terus dia ngadu setiap. Aku biasa mabuk, tinggalkan ya Allah. Aku biasa zina, aku ingin meninggalkan ya Allah. Terus yang ngadu kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Lihat, dia akan menemukan suatu ketika Allah entaskan dari kehinaan itu. Asalkan satu catatannya, al-insaf, dia punya kesadaran. Kalau dia berada dalam kubang kehinaan. Makanya kalau orang banyak berhujjah, sudah salah berhujjah. Dalam bahasa, kalau orang Arab mengatakan hujjahnya lebih dosa daripada kesalahannya. Alasannya lebih serem lagi. Sudah salah banyak alasan, Anda pun nek. Kalau orang salah insaf, mohon maaf, selesai. Sementara kita berurusan dengan Allah yang Maha Pengampun. Baik, kemudian setelah kita berusaha untuk seperti itu, menyingkirkan kecintaan dunia dari hati kita, dengan kita mencermati apapun urusan kita dengan dunia, kerjaan kita, setiap hari, sehari-harian kita, kalau sudah mulai kita bersihkan, lihat, kerjaanku harus halal, harus diridhoi oleh Allah dan sebagainya, lihat, berarti sudah mulai benar hati Anda, tidak terikat dengan dunia. Biarpun Anda ternyata kaya raya, maka kaya yang selamat. Maka buahnya dari itu semua apa? Yamla'hu, Allah akan memenuhi hati orang tersebut bil ma'arifi wal asrar, dengan ma'rifah, menjadi orang yang kenal Allah. Ma'rifah itu kan makom tinggi, makom wilayah, kenal Allah yang sesungguhnya. Selama ini kita dengar wali. Wali itu apa sih maksudnya? Wali itu adalah orang yang kenal Allah. Sehingga kalau gelarnya al-arif billah. Orang yang kenal Allah dengan sesungguhnya sebagai penciptanya. Seorang hamba yang mengenal Allah yang maha kasih. Seorang hamba yang mengenal Allah yang maha kuasa untuk menyiksa hambanya. Apa yang terjadi kepada seorang yang ahli ma'rifah? Lempeng jalannya, lurus, hidupnya benar. Karena dia kekasih Allah. Jadi wali itu yang namanya arif billah, itu orang yang mengenal Allah dan mengenal dirinya. Sehingga dia menjadi orang yang mahfud, terjaga. Perilakunya terjaga. Kebaikannya terus meningkat. Maksiat mudah dihindari. Itu ahli ma'rifat, arif, ahli ma'rifah, kenal Allah. Makanya kalau bicara kenal Allah itu jangan dibawa ke lautan yang luas sehingga orang malah nggak paham apa. Kebicaraan yang luas. Ada sebagian orang membawa masalah ma'rifah Allah tuh gini, ini bukan. Jangan dibawa kepada hal yang orang nggak sanggup. Ma'rifah kenal Allah tuh gimana sih? Kan ada makomnya, istighraq, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Itu masalah doqiyat. Rasa nggak bisa diceritakan. Kalau Anda sampai akan sampai. Rasa itu nggak bisa diceritakan. Tapi dirasakan oleh seorang hamba, mana mungkin rasa diceritakan? Anda belum pernah makan namanya rutop. Saya paling suka rutop. Atau saya pergi ke Arab sana cerita tentang manisnya buah manggis. Orang Arab bingung, manggis kayak apa sih? Kalau saya kasih manggis digigit kulitnya pahit, langsung dibuang, baru tak belah begini manis dalamnya, baru teriak, oh di dalamnya rupanya. Nggak ngerti cara makan manggis ya. Kalau saya bercerita tentang manisnya buah manggis di Arab sana, nggak nyambung. Dia akan bercerita kayak kurma manisnya, oh enggak, kayak gula enggak. Ya namanya rasa, nggak bisa. Sama dzauqiyat, urusan orang mengenal Allah itu rasa. Kalau sudah orang sama-sama merasakan, baru menyebut saja sudah sama-sama tahu. Orang yang sudah dewasa mengerti hubungan suami istri, berbicara tentang indahnya suami istri yang sudah berhubungan, yang nggak pernah juga nggak tahu, anak kecil nggak paham. Seperti itu ibaratnya. Nggak usah diceritakan macam-macam. Nanti kalau sudah menikah dia tahu sendiri.
Begitu indah. Nah, bicara tentang kenal Allah, makrifat kepada Allah itu hendaknya kita bawa kepada sesuatu yang mungkin sarana menuju kepada dzuk, rasa tadi. Tanda-tanda rasa. Kalau rasa nggak bisa. Ya tanda-tandanya itu saja, gemar di saat mendengar seruan adzan dikumandangkan langsung sholat, sedekah, ini jauh maksiat. Lah itu saja yang harus kita suruh lihat tanda-tanda pada diri kita. Masa bantu saudara nggak mau, seneng sedekah kepada orang jauh di sana, pasti hawa nafsu nih. Mung bibinya sendiri sakit nggak peduli. Nyumbang al-bahjah, jangan-jangan anda ini niatnya nggak bener. Saudara dulu dong bantu pondok, ntar dulu. Nah ini hawa nafsu kan, mau diingatkan juga, ada orang begini barangkali. Oh sedekah ke pondok paling senang, bibinya sakit nggak peduli dia. Bibimu lebih utama untuk diperhatikan. Nah itulah hawa nafsu kayak gini-gini nih. Semoga Allah ngasih hidayah. Dan selamat. Tidak selamat siang. Baik. Nah, seperti itu. Nah, mari kita semuanya bicara tentang makrifat kepada Allah seperti itu. Kenal Allah dengan mata kita, dengan telinga kita. Sehingga kalau sudah orang kenal Allah dengan matanya, ya tidak melihat sesuatu kecuali yang kebayang adalah untuk Allah. Kalau haram pasti nggak mau, halal baru mau. Dengar yang baik, tutur kata berguna, langkah-langkahnya menuju tempat yang baik. Itu arif billah. Bukankah disebutkan ya, kalau orang yang kenal Allah, para kekasih Allah itu kan dimulai dari melakukan kefarduan. Mata karoba ilayya, mata takarrub ilayya kepadaku dengan faraid, dengan fardu, kemudian melakukan kebaikan dengan nawafil, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai. Kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, apa dalam hadis qudsi disebutkan? Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi matanya untuk melihat, aku akan menjadi telinganya untuk mendengar, aku akan menjadi kakinya untuk melangkah. Allah menjadi mata kita, maknanya gimana? Allah menjaga mata kita, susah ngelihat yang haram. Allah menjadi telinga kita, susah dengar yang haram. Allah menjadi kaki kita, susah melangkah kepada yang haram, mudah melangkah kepada kebaikan. Nah itu loh harus kita jadikan bahan koreksi kepada kita. Namanya ma'arif. Allah kena dari hati tadi yang sudah betul-betul kita bersihkan dari keterikatan dengan dunia yang menjerumuskan dengan cara yang kami sebutkan tadi, maka secara otomatis lihat orang ini begitu mudahnya untuk melakukan kebaikan karena dia kenal Allah. Ada ma'arif. Allah berikan di hatinya al-ma'arif dan asrar, sir, rahasia, keajaiban hati. Keajaiban hati. Orang itu senang tuh kalau dapat hadiah, kan biasanya begitu, iya kan? Tapi ini sudah pangkatnya tinggi, waktu dia bisa bersedekah berapa miliar, senang dia. Loh kan, keajaiban hati. Aneh, wong duitnya hilang senang. Ini gimana kisahnya? Kalau belum sampai makomnya nggak bisa. Waduh, duit gitu banyak kan buat karyawan, buat toko baru. Tapi kenyataannya ada orang melakukan kebaikan dia senang karena sudah ada sir dalam hati, ada asrar. Makanya muncullah seorang istri yang mengabdi kepada suaminya dengan penuh kebanggaan dan kesenangan. Seorang suami bekerja untuk istrinya dengan senang, nggak ada beban. Tidak ada berangkat capek, cari nafkah, nggak ada. Tapi semuanya dengan senang. Karena sudah ada sir dalam hatinya, ngerti kalau itu kebaikan. Sehingga sampai dalam keadaan yang orang pada ketakutan, dia senang. Ya Rasulullah, saya mau ikut. Ikut apa? Ikut di medan laga. Aku ingin mati di medan laga. Loh, mati dicari, bayangkan. Orang pengen hidup. Ini kan sudah makom tinggi banget. Kata Nabi, berjalanlah, peranglah kau paling depan. Perang paling depan, belum mati. Ya Rasulullah, aku belum mati. Ya perang lagi. Datang lagi, masih hidup lagi. Ya Rasulullah, aku belum mati. Ya perang lagi. Datang lagi Nabi, ya Rasulullah belum mati. Kata Nabi apa? Kalau orang belum waktunya mati, nggak akan mati. Tapi yang jelas bagaimana seorang rindu untuk mati.
Nyawanya rela dilepas untuk Allah. Lah ini kan asrar ada. Senengnya di situ. Dan sekarang kita lihat kesenangan kita di mana. Kalau kesenangan kita urusan egois pribadi, berarti nggak ada sir dalam hati kita. Tapi tiba-tiba kesenangan Anda di saat Anda bisa membantu orang tua Anda, Anda bisa memenangkan perlombaan membantu orang tua Anda dibanding saudara Anda, berarti Anda punya sir di hatinya. Anda bisa mendahului membayar rumah sakit orang tua Anda punya sir di hati Anda. Anda bisa mendahului bangun masjid, ternyata Anda punya sir di hati Anda. Anda senang berlomba-lomba fastabiqul khairat, Anda punya sir teman. Itu loh, bicara sir itu sederhana saja. Jangan sir yang aneh-aneh ngelantur-lantur begitu, nggak pakai sholat jamaah subuhnya, nggak ada tahajudan, bukan itu. Sir begini. Dan ini dirasakan, Anda pun pernah merasakan kan? Di saat ingin membantu orang dan Anda bisa berhasil, senangnya luar biasa. Sir fil qalb, ada rahasia di hati, ajib. Kok senang duitnya hilang? Kok senang tenaganya? Karena apa? Ada mahabbah di dalam hatinya, ada cinta di dalam hatinya. Itulah yang diingin oleh Ibn Athaillah Sakandari. Dan orang akan sampai di situ gimana catatannya? Tadi ikatan di dunia. Ingat, kalau orang hati masih ada ikatan dunia, seorang anak bantu ayahnya yang sakit, harapannya hanya agar sertifikat tokonya pindah atas nama dia. Syuf, nggak ada nikmat dia. Nolong orang pamrih, barangkali saya dapat balasan dunia. Syuf, hati yang rusak. Makanya membebaskan daripada ikatan dunia akan membuahkan ma'arif dan asrar. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba terkasihnya, mudah melakukan kebaikan, menjauhi kemungkaran, dan selalu memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dengan kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan. Dan semoga kelak kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Kodi manapun Anda berada, saatnya kita memasuki segmen tanya jawab. Dan seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Dan juga kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dengan masing-masing satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah laki-laki, kami persilahkan. Baik, tidak ada. Kemudian kami berikan kesempatan kepada jamaah perempuan dengan satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada titipan pertanyaan Bu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengganti janji saya itu karena keadaan saya waktu itu sangat sedih dan sangat merasa kehilangan ayah saya, sehingga saya tidak berpikir panjang tentang janji saya kepada jenazah ayah saya. Sebentar. Pelan-pelan. Kuping saya yang agak rusak, bukan suara Anda yang salah. Telinga saya yang kurang bisa baik. Oke. Kami ulangi Bu ya. Waktu itu ayah saya meninggal dunia dan karena sedih sekali, seseorang berjanji untuk membacakan Yasin setiap hari. Dan sekarang itu dirasa berat. Jadi bagaimana cara mengganti janji tersebut kepada jenazah ayahnya karena tidak mampu mengirimkan atau membaca surat Yasin setiap hari? Mohon jawabannya Bu ya, agar hati menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup. Terima kasih. Baik, bismillah. Sebetulnya yang perlu kita baca, kita fahami adalah makna kerinduan anak tersebut untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Karena sempitnya wawasannya, maka dia hanya pengen baca surat Yasin karena sempit wawasannya. Sementara kebaikan yang bisa kita lakukan untuk ayahanda kita bukan sekedar surat Yasin. Sekarang dibuka wawasannya, bukan tidak hanya urusan Yasin.
maka buka sedikit. Oke, Yasin sudah dibaca, alhamdulillah. Tapi yang perlu ditumbuh suburkan terus adalah kerinduan di hatinya untuk berbakti itu. Lalu bagaimana caranya? Ya masa orang kaya raya begitu hanya yasinan saja, mana sedekahnya? Itu loh, dikembangkan dong. Yasinnya berhenti oke, tapi sedekahnya jangan. Berbuat baik. Kan ada 3 cara berbakti kita kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Yang pertama adalah jangan Anda memanjatkan doa kecuali orang tua Anda bawa dalam panjatan doa Anda. Jangan ketinggalan sekalipun. Sering kita banyak doa orang tua ditinggal, padahal doa untuk orang tua sederhana. Allahumma firlahu warhamhu, ampuni dan kasih sayang ya Allah, itu saja. Cuman lupa, yang menjadi masalah lupa karena tidak sambung hati. Yang kedua adalah jika Anda bisa melakukan kebaikan, baca surat Yasin, atau Anda bisa sedekah, Anda harus punya menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Anda niatkan semoga nyampe pada orang tua. Tapi kita tekankan dari sisi dunia saja, sebab itu sangat sering dilupakan. Jadi yang kedua adalah jika Anda punya rizki, gaji, potong dari gaji Anda untuk orang tua Anda, berikan pada orang tua, kirimkan ke rekeningnya. Orang meninggal dunia nggak ada rekeningnya, ya rekening pondok, rekening masjid, rekening mas. Artinya kalau seandainya Anda betul niat berbakti pada orang tua, lalu orang tua Anda itu bangun, Anda dapat gaji 1 juta, Anda kasih berapa kira-kira? Mungkin orang bisa ngomong 500.000. Kenapa? Karena yakin nggak bakal bangun lagi bapaknya. Anggap saja bangun beneran gitu loh, jangan hanya berandai-andai. Ya sudah 100.000. Sudah, orang tua muda akan bangun, tapi bisa kau kirimi uang 100.000, kirimkan dari gajimu 1 juta. Pastikan dunianya. Mungkin Anda punya 5 rumah. Oke lah, rumah 5 tahun ini karena saya kayaknya penghasilan saya kurang, rumah saya akan saya jual 1 untuk ayah saya. Rumah saya akan saya jual 1, kebetulan masjid samping rumah saya perlu saya benahi untuk ayah saya. Bahkan bukan yasinan tok, pelit banget urusan Anda sama yasin. Memang biasa anak bekti tapi dengan kepelitan tuh ada. Kalau baca zikir banyak tapi sedekah jarang, ini kacau. Enggak. Nah, jadi rezeki. Kemudian yang ketiga, untuk membuktikan kalau Anda bisa bekti kepada orang tua, ada cara yang ketiga adalah bukan sekedar baca yasin tadi, saya ulangi lagi. Baikilah orang-orang yang dibaiki oleh orang tua Anda. Jika orang tua Anda dulu pernah membagi hadiah kepada ibu-ibu kampung sebelah, kasih, lanjutkan. Dan sebetulnya mengerucut kepada yang lebih dalam lagi, yaitu baik-baikilah orang yang dibaiki oleh orang tua Anda. Kira-kira siapakah orang yang paling dibaiki oleh orang tua Anda? Jawabannya adalah apa? Anak-anak orang tua Anda. Siapakah anak orang tua Anda? Saudara Anda. Makanya baik-baiklah sama saudara. Makanya jika ada orang ngerebut waris itu dosanya 3 langsung gede. Perebut waris, ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Orang merebut waris itu adalah 3 dosa dilakukan. 1 aja cukup masuk neraka paling dalam. 3 dilakukan langsung. Apa 3? Pertama, dosa mengambil hak saudaranya. Yang ketiga, dosa mutus tali persaudaraan. Yang ketiga, dosa durhaka kepada orang tua. Karena nyakiti adiknya berarti nyakiti orang tua. Ini jangan yasin saja. Yasin sambil celekat-celekit ngomong sama saudara. Yasin sama pelit-pelit, ya enggak. Maka yasin Anda berhenti, tapi janji untuk berbakti Anda tetap jalankan. Yang lengkap antara panjatan doa, kemudian yang kedua adalah sedekah atau kebaikan-kebaikan. Bahkan perlu setiap Anda bisa begini nih, menghadiri majelis ini, Anda ingat orang tua. Ya Allah, semoga pahala yang kau berikan kepada kami saat ini, berikan juga kepada ayahandaku. Yang mahal tuh ingatnya. Jadi kalau kita dengar, Anda pernah dengar istilah tahlil. Tahlil itu apa sih? Orang saling memahami makna tahlil. Tahlil itu menghadiahkan pahala. Pahalanya bukan urutan bacaan tahlil itu saja. Enggak, Anda boleh baca Quran. Tahlil Anda bisa digantikan Al-Quran atau apa saja kebaikan-kebaikan, lalu Anda hadiahkan. Ya Allah, semoga kebaikan yang kalau kami lakukan saat ini pahalanya ngalir. Seperti itu namanya ihda'us thawab.
Yang ketiga adalah baik-baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tua anda. Sabda Nabi SAW, min abarril birri silatu wuddi abihi, bekti yang sangat bekti adalah nyambung silaturahmi ayahnya. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan buat atas jawabannya. Baik Buya, kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Salam. Saya hamba Allah ingin bertanya, bagaimana hukumnya memakan buah-buahan hasil rekayasa genetik seperti anggur tanpa biji, semangka, jambu tanpa biji. Lalu bagaimana dengan ayam yang disuntik agar cepat besar badannya sehingga dalam usia muda sudah bisa disembelih? Karena ada yang mengharamkannya. Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Orang berinovasi, teknologi pertanian, teknologi peternakan sah-sah aja. Mungkin dia ingin buat buah anggur bisa gede segede semangka gitu, ya bisa aja. Ya boleh saja, dan dimakan tetap halal dengan catatan tidak menjadikan bahaya untuk yang makan. Tapi kalau prosesnya adalah dengan kimia, zat-zat yang menjadikan orang sakit, ya nggak boleh. Termasuk ayam tadi. Kalau ayam menurut dokternya adalah juga sehat, ya sehat. Tapi menurut dokternya adalah bahan kimia yang disuntikkan menjadi badannya ayam jadi semakin gede dan itu membahayakan, ya haram karena itu. Kita perlu kejujuran di hadapan Allah. Ya seperti itu. Jadi boleh kita, bahkan mungkin bisa saja orang mau membuat satu atau program kambing bisa segede sapi gitu. Ya, bisa saja ayam gede-gede dipadukan, ini sah-sah saja yang demikian itu. Sebab kalau namanya binatang aman, tidak ada ya. Kan bukan cloning manusia dengan manusia, bukan manusia bukan bentuk ini ya. Kalau manusia harus ada syarat pernikahan kan gitu. Kalau binatang enggak. Yang penting itu ada maslahatnya untuk orang yang mengkonsumsinya. Tapi ingat catatan, kalau membahayakan untuk orang hidup maka itu haram karena membahayakan, bukan karena binatangnya, karena membahayakan. Termasuk buah-buah mungkin telah membuat suatu proses atau yang buahnya enggak sehat, jadi haram karena membahayakan tadi. Dan semua dari kita hendaknya punya kejujuran. Jangan membuat sesuatu kecuali kita pun juga dengan lega untuk menikmatinya dan yakin bahwasanya itu tidak membahayakan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan buat jawabannya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah mau tanya. Beberapa hari yang lalu warganet dihebohkan dengan berita seorang pria yang menikahi kambing. Setelah diusut ternyata itu hanya untuk konten TikTok agar viral. Apakah perbuatan seperti ini dibolehkan Buya? Sedangkan MUI mengharamkannya meskipun hanya untuk konten. Terima kasih Buya. Anak-anak kayak kurang perempuan kali. Masa nikah sama kambing? Kalau orang pengen viral, orang bisa pengen viral bermacam-macam. Yang aneh yang mempercayai, yang aneh yang ikut. Baik. Jadi nggak ada pernikahan dengan binatang. Dia tidak sah. Nggak ada pernikahan. Kalau menggauli binatang dosa. Ulama ada 3 pendapat dalam hal ini. Kalau menggauli binatang, antara dihukum mati, dihukum seperti zina biasa, cambuk 100 kali. Yang ketiga adalah hukumnya ditakzir sampai dia kapok. Masa hubungan dengan kambing, melakukan hubungan. Jadi nggak ada pernikahan itu. Pernikahan dengan binatang tidak ada hukumnya dan tidak akan terjadi di lingkungan kaum muslimin ya. Mohon maaf, ini kami bicara dalam wilayah Islam. Mungkin ada agama lain mengizinkan urusan agama itu, biarin. Kalau kita, alhamdulillah agama kita tidak mengizinkan nikah dengan kambing. Dan alhamdulillah, biarpun sudah tidak boleh juga nggak ada yang mau, sama-sama kambing. Secantik apapun juga kambing. Kambing cantik, mana lihat oh kambingnya cantik, tapi nggak ada yang ngelamar dia, no. Cantik hanya kelihatan bersih gitu. Aneh. Jadi tidak ada pernikahan dengan binatang dan hukumnya ya tidak sah. Haram lah kalau sampai terjadi pernikahan, haram karena buah pernikahan apa sih? Hubungan dong. Hubungan. Kalau dikatakan nikahnya sah, boleh dong hubungan dengan kambing nanti. Wah kacau nanti ya.
haram, tidak boleh. Jadi tidak usah ikut-ikutan. Kalau ada orang berita bohong ya yang mau dibohongi itu aja yang aneh. Masa begitu percaya? Hah? Aneh, orang pengen viral macam-macam. Dulu ada menikah dengan ular kobra katanya. Serem banget nikah ular kobra. Macam-macam. Tapi ingat, lagi-lagi mohon maaf kepada saudara-saudara yang agamanya beda dengan kami. Mungkin di agama lain ada, itu urusan agama lain. Agama Islam tidak mengizinkan yang demikian itu. Selesai, wallahu a'lam bishawab. Baik. Informasi. Ingat masalah korban tadi. Anda bisa korban di rumah masing-masing. Atau Anda korban di musola rumah Anda, ramaikan mereka. Anda bisa korban juga di Masjid At-Taqwa ini. Dan kita di Al-Bahjah juga ada program mengumpulkan kambing korban. Anda boleh pilih. Kalau Anda ingin korban di Al-Bahjah, ya mungkin tempatnya jauh di sana, ini yang mendengar suara ini, Anda bisa langsung nanti pesan kambingnya yang seperti apa. Anda langsung informasi aja teleponnya ke 0852 6503 6244. Saya pengen sembelih korban di Al-Bahjah. Baik, kemudian ada program orang tua asuh santri berpotensi. Alhamdulillah, jenjang pendidikan anak-anak kita mulai dari menghafal Al-Quran, kemudian selesai menghafal Al-Quran, masuk kepada pendidikan yang lebih lanjut lagi, yaitu memahami bahasa Arab, mulai dari nahwu, shorob, bahasa Arab, kemudian materi-materi yang lainnya. Kemudian kita masukkan kepada pendidikan spesial, yaitu pendidikan kampus. Dan inilah sudah mendekati untuk menjadi ulama di Al-Bahjah. Dan mereka program khusus dan ketat sekali. Anak-anak kalau masuk di situ tidak main-main, setelah seleksi berkali-kali seleksi. Ini adalah anak-anak berpotensi dan memang perlu pembiayaan yang besar. Makanya kami sampaikan mereka anak berpotensi, sehingga kami menyeru orang sebanyak-banyaknya, khususnya Anda yang nggak punya anak. Jangan sampai di akhirat nggak punya anak. Jadikan mereka anak Anda ini ulama-ulama Rasulullah. Atau yang pengen punya banyak anak tuh dia, mereka anak-anak Anda. Atau yang anaknya badung bandel, berkat Anda ngerawat anaknya hamba Allah, anak Anda jadi baik. Maka bergabunglah dengan program orang tua asuh santri berpotensi. Anda bisa langsung menyalurkan rezeki Anda setiap bulan 1 juta, 2 juta, 5 juta. Lihat, kalau Anda pengen tahu anaknya mana sih, tuh lihat nanti waktu mereka sekolah, Anda akan lihat bagaimana mereka belajar. Langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-555-0052 atas nama orang tua asuh santri Al-Bahjah. Informasinya ke 081122344447. Kemudian juga infak alat media yang pernah kami sampaikan, kita harus memperbaharui alat-alat media kita. Kita perlu dana. Waktu itu untuk media 400 juta, kita perlu beberapa alat 400 juta, kecil di hadapan Allah. Semoga Allah mengirim hamba-hamba terkasihnya. Maka untuk media ini kami hanya mencoba dengan cara baru. Kami perlu 1000 orang yang bergabung. Setiap satu orang berderma 50.000 setiap minggu kali 8 minggu. Maka akan terkumpullah 400 juta. Akan berubah nanti alat-alat ini menjadi alat yang baru semuanya. Dan ini sengaja tidak kami beri nomor rekening, supaya Anda bertanya langsung, tapi kami beri nomor telepon. Anda telepon tok saja, biarpun nggak ngasih duit, kayaknya sudah dapat pahala kok. Sudah menghibur tim nih, wah, alhamdulillah mau nyumbang, biarpun belum nyumbang nih. Ya, tapi ya jangan begitu, serius dong, insya Allah. Bismillah, langsung aja. Dana sudah terkumpul 90 orangan dari 1000 orang, 94 orang sudah kita dapat. Caranya hubungi nomor telepon 0812 2224 9080. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, kami di dunia
Jangan sampai kami tertipu dengan dunia. Kami mohon jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Ya Allah, apapun yang kau kurniakan kepada kami dari harta dan tahta, mudahkan kami untuk menggunakan semua itu untuk-Mu ya Allah. Jangan sampai kami tertipu dengan kekayaan ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang kau cukupi di dunia dan juga kaya di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah. Berikan kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan ya Allah. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kebencian, kedengkian dan dendam di antara kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, berprasangka buruk kepada kami, kami mohon ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Mereka ya Allah yang mendengar suara ini, baik yang di dalam masjid, di luar masjid, yang di jalan-jalan ya Allah, yang ada di kiri kanan tempat mulia ini, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ya Allah, setelah mendengar suara ini, jadikan mereka ahli solat ya Allah. Yang masih sering berjudi ya Allah, setelah mendengar suara ini, hentikan berjudian mereka, ganti dengan cara yang halal untuk mendapatkan rizki ya Allah. Yang memutus tali persaudaraan, jadikan mereka saling mencintai ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami tidak ingin ada orang dengar suara ini lalu mereka meninggalkan solat ya Allah. Jadikan kami dan mereka ahli solat. Jauhkan dari segala kemaksiatan, kehinaan. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang pernah terpeleset, terjerumus dalam hina dan busuk ya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah. Bencikan kepada zina dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hukum ya Allah. Buka pintu halal untuk mereka ya Allah, dan jauhkan lisan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jauhkan lisan kami dari merendahkan pezina ya Allah. Bebaskan kami dan anak keturunan kami dari zina ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Buka pintu halal untuk kami semua ya Allah. Yang pernah terpeleset dalam hina zina, buka pintu halal untuk mereka sehingga tidak lagi berurusan dengan yang haram ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang ya Allah. Angkat wabah dari kami, ganti dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.